Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai memahami strategi membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Nama anggota kelompok kami ada Ahmad Rafi Ilmal 20 dengan NIM 204, Zaki Zain Alfi Sahri dengan NIM 209, Elang Febriansyah dengan NIM 202, dan Bintang Adi Susanto dengan NIM 197. Kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah membumikan Islam. Pada dasarnya setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk mendakwahkan Islam kepada orang lain, baik muslim maupun non-muslim. Ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan berikut dasar dalil kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah di Al-Quran. Perintah dakwah untuk setiap muslim, surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun mankum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kewajiban menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka telah orang-orang yang beruntung. Membumikan Islam melalui akulturasi budaya. Membumikan Islam melalui akulturasi budaya adalah proses menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dengan cara menyelaraskannya dengan budaya lokal, tanpa menghilangkan identitas budaya tersebut selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Proses ini memungkinkan Islam diterima secara lebih luas karena disampaikan melalui cara yang dekat dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Dengan akulturasi, Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran agama, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial, seni, adat, dan tradisi, sehingga lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat tanpa merasa kehilangan warisan budaya mereka. Contoh keberhasilan akulturasi Islam di Indonesia. 1. Wayang kulit dengan nilai Islam. Dikembangkan oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwah, kisah-kisah Hindu-Buddha dan wayang dimodifikasi dengan ajaran Islam. Contoh kisah Pandawa 5 dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. 2. Masjid Menara Kudus. Didirikan oleh Sunan Kudus menggabungkan arsitektur Islam dan Hindu-Buddha. Menara masjid menyerupai candi, menarik perhatian masyarakat Hindu-Buddha saat itu. Simbol toleransi dalam menyebarkan Islam tanpa menghapus budaya lama. 3. Tradisi sekaten. Digagas oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga di Sultanan Demak, merupakan perayaan Maulid Nabi dengan gamelan dan arah-arahan budaya Jawa. Menarik masyarakat untuk mengenal Islam melalui perayaan yang familiar. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Adi Susanto dengan NIM 240512149197. Contoh keberhasilan akulturasi Islam di Indonesia. Yang pertama, wayang kulit dengan nilai Islam. Dikembangkan oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwah. Kisah-kisah Hindu-Buddha dalam wayang dimodifikasi dengan ajaran Islam. Contoh, kisah Pandawa 5 dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus menggabungkan akulturasi Islam dan Hindu-Buddha. Menara masjid menyerupai candi, menarik perhatian masyarakat Hindu-Buddha saat itu. Simbol toleransi dalam penyebaran Islam tanpa menghapus budaya lama. Yang ketiga, tradisi sekaten digagas oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga di Kesultanan Demak, merupakan perayaan Maulid Nabi dengan gamelan dan arak-arakan budaya Jawa. Menarik masyarakat untuk mengenal Islam melalui perayaan yang familiar. Peran Wali Songo dalam membumikan Islam. Wali Songo adalah 9 ulama besar berperan dalam
menyebarkan Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga ke-16. Mereka menggunakan pendekatan akulturasi budaya, yaitu memudahkan ajaran Islam dengan budaya lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat yang saat itu masih dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Melalui seni, tradisi, pendidikan, pemerintahan, kuliner, dan busana, Wali Songo berhasil membagikan Islam tanpa menimbulkan penolakan budaya setempat. Selanjutnya ada strategi akulturasi dalam penyebaran Islam. Yang pertama, melalui seni dan sastra, seperti wayang kulit dengan kisah Islami, kaligrafi dan arsitektur Islam yang mengadaptasi budaya lokal. Yang kedua, melalui tradisi dan adat, seperti upacara selamatan yang dikaitkan dengan doa dalam Islam. Yang kedua, perayaan Maulid Nabi dengan budaya lokal. Dan selanjutnya, yang ketiga, melalui pendidikan dan dakwah, seperti pesantren sebagai pusat pendidikan berbasis budaya lokal, pendekatan dakwah yang menyesuaikan bahasa dan kebiasaan masyarakat. Yang keempat, melalui kuliner dan busana, seperti makanan halal dengan cita rasa khas daerah, busana muslim yang tetap mempertahankan unsur budaya lokal. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama adalah radikalisme dan ekstremisme. Munculnya kelompok yang menafsirkan Islam secara sempit dan eksklusif, potensi penyebaran paham radikal melalui media sosial dan internet. Yang kedua, sekularisasi dan pengaruh globalisasi. Pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam meningkatkan sikap materialisme dan hedonisme yang dapat melemahkan nilai keagamaan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap Islam yang moderat. Masih banyak masyarakat yang memahami Islam secara hitam putih tanpa melihat konteksnya. Minimnya edukasi tentang Islam yang moderat di beberapa wilayah. Selanjutnya ada dampak akulturasi terhadap Islam di Indonesia. Yang pertama, Islam mudah diterima masyarakat. Penyebaran Islam di Indonesia berlangsung damai karena disesuaikan dengan budaya setempat, seperti penggunaan wayang dan seni gamelan dalam dakwah. Kedua, munculnya tradisi keislaman khas Nusantara. Banyak tradisi seperti selamatan, tahlilan, sekaten, dan lebaran ketupat yang mengandung nilai-nilai Islam dan mempererat persaudaraan. Yang ketiga, ada peningkatan kesenian dan budaya Islam. Seni kaligrafi, sastra Islam, dan musik religi berkembang dengan ciri khas Nusantara seperti tembang Macapat yang digunakan dalam dakwah. Yang keempat, Islam yang moderat dan toleran. Alkulturasi membantu membentuk karakter Islam yang ramah, menghargai perbedaan, dan bisa hidup berdampingan dengan budaya lain. Berikut peran generasi muda. Yang pertama, menjadi teladan, yaitu menunjukkan akhlak baik dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, peduli, kerja keras, menjadi contoh Islam moderat yang inklusif. Kedua, memanfaatkan media digital, menggunakan media sosial untuk menyebar konten Islamik yang inspiratif, membuat video dakwah kreatif, dan mengembangkan aplikasi Islami seperti pengingat sholat atau kajian online. Yang ketiga, yaitu berperan dalam pendidikan dan literasi Islam, yaitu mempelajari Islam secara mendalam, berbagi ilmu dengan teman sebaya, serta menyebarkan buku dan artikel Islami yang mencerahkan masyarakat. Yang keempat, ada mengembangkan Islam melalui seni dan budaya, menggunakan seni sebagai media dakwah, seperti lagu Islami, kaligrafi, film, atau komik, serta menciptakan busana muslim yang modern, namun tetap sesuai syariat. Yang terakhir ada kegiatan sosial dan keagamaan. Aktif di organisasi Islam, membantu masyarakat melalui bakti sosial, penggalangan dana, serta menjalankan program berbasis Islam. Berikut ialah kesimpulan.
Akulturasi budaya telah memainkan peran penting dalam membumikan Islam di Indonesia, memungkinkan agama ini berkembang secara damai dan diterima oleh masyarakat lokal. Melalui pendekatan budaya, seni, bahasa, dan tradisi, Islam mampu menyatukan dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas budaya yang sudah ada. Perpaduan ini menciptakan Islam Nusantara yang unik dan moderat, menjadikannya sebagai model keberagaman yang harmonis. Namun di era modern, tantangan globalisasi dan arus budaya luar menuntut upaya berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ini. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk terus melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Islam yang berpadu dengan budaya lokal guna memperkuat harmoni sosial dan keberagaman agama. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.